warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun walau karihal khainun. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi syara'a idan li'ibadatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanallah, subhana man khalaqal insana wa sawwarah, subhana man nazamahu wa dabbarah, subhanallahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi farada 'alal muslimina khamsa salawatin fil yawmi wal lailah wasiyama fi syahri ramadan wal hajj la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimuna mutamassikuna bil Islam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa kadzalika qala khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Hadirin wal hadirat jamaah Id Komplek Puri Kartika RW 6 yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Duhai Ramadan, kami rela kau tinggalkan. Setelah sebulan penuh kau hadir dalam hidup kami. Duhai Ramadan, kau bulan diturunkan Al-Quran, bulan kesabaran, bulan dilipat gandakan pahala, bulan doa mustajab, bulan penuh rahmah, maghfirah, ampunan, bulan Idku minan nar, di mana kita dijanjikan akan dibebaskan dari api neraka. Bulan penuh berkah, bulan di mana di dalamnya di 10 hari terakhir turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan umrah, bulan di mana setan dibelenggu sehingga
kita bisa beribadah secara optimal dan maksimal tanpa lagi bisikan dan godaan setan. Duhai Ramadan, datanglah dan temui kami kembali tahun depan. Duhai Ramadan, kami belum siap untuk pisah selamanya. Duhai Ramadan, kau datang kami rindukan, kau pergi kami kehilangan. Duhai Ramadan, kami sadari bahwa kami belum optimal. Puasa belum optimal, menawan hawa nafsu belum optimal, ibadah wajib dan sunnah belum optimal, zikir istighfar belum optimal, membaca Al-Quran belum optimal, solat tepat waktu, solat berjamaah, solat di masjid, solat dengan khusyuk belum optimal, sedekah belum optimal, silaturahim belum optimal, birrul walidain belum optimal, dan kini kau telah pergi. Duhai Ramadan, ilal liqa, semoga kita bisa bertemu kembali di tahun depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejak kemarin kita merayakan kemenangan dengan sama-sama mengucap minal aidina wal faizina. Tahukah kita semua apa makna dari dua kalimat tadi? Yakinkah bahwa puasa kita diterima oleh Allah? Apa indikasi ciri puasa kita diterima? Betulkah bahwa kita sudah masuk dalam kelompok minal faizin, orang-orang yang meraih kemenangan? Hadirin wal hadirat, 3 pertanyaan ini yang akan khatib uraikan dalam judul meraih dan mensyukuri serta melestarikan ibadah Ramadan dan kemenangan hakiki pasca Idul Fitri. Yang pertama, sebagai hamba Allah umat Rasulullah yang Allah berikan kesempatan ibadah di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini adalah kita bersyukur. Harus bersyukur. Bukan hanya dengan ucapan, tetapi dalam pelaksanaan, dalam perbuatan, dalam ibadah-ibadah kita, dalam sedekah-sedekah kita. Bagaimana tidak? Ada begitu banyak yang telah Allah panggil, utamanya pada masa pandemi COVID-19. Ada ribuan yang telah Allah panggil dengan cara yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang dikuburkan dengan biasa, tetapi banyaknya dikuburkan secara tidak normal. Bahkan kita melihat di media sosial mayit-mayit saudara-saudara kita yang meninggal itu kemudian digelindingkan dari atas ke liang kubur, dikuburkan dengan cara yang tidak wajar. Banyak, ribuan. Dan kita hari ini masih bisa bernapas. Dan kita hari ini Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan beribadah di bulan penuh. Bulan Ramadan, bulan yang datangnya hanya setahun sekali. Kalau kita tidak bersyukur, Allah tegaskan kita menjadi pribadi yang kufur. Surat Ibrahim ayat 7 mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian menjadi hambaku, umat Rasulku yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmat yang ada pada kalian. Tetapi jika kalian menjadi pribadi yang kufur nikmat, tidak mensyukuri semua karunia-karunia yang telah aku anugerahkan kepada kalian, tunggulah, sesungguhnya siksaku amat pedih. Surat Ibrahim, surat yang sama, ayat 34. Bahkan dikatakan kalau kita tidak bersyukur, bukan hanya kufur nikmat, kita dikatakan zalim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Dan sudah aku berikan semua yang kalian minta kepada aku. Semua nikmat yang kalian minta kepada aku. Jika kalian akan menghitungnya, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana lazulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim dan kufur nikmat. Hadirin, pertanyaan yang kedua, mari kita pahami dua ungkapan minal aidin wal faizin. Adalah dua ungkapan. Yang pertama minal aidin. Aidin dari kata ada yaudu, artinya kembali. Aidun ismul fa'il, orangnya yaitu orang yang kembali. Maka kalimat minal aidin adalah satu ungkapan doa. Semoga setelah kita beribadah, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kita kembali ke fitrah, kita kembali kepada kesucian. Wal faizin dari kata faza yafuzu, faizun. Faza yafuzu artinya menang. Faizun ismul fa'il, orangnya artinya orang yang meraih kemenangan. Maka itu juga satu ungkapan doa. Semoga setelah kita berpuasa sebelum penuh, kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah. Semoga kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Hadirin wal hadirat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Muncul pertanyaan, bagaimana konsep kemenangan menurut Al-Quran? Hadirin, di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz 114 surat 6666 ayat itu, ada 4 ayat yang menegaskan kalimat faizun. Dan di dalam Al-Quran disebutkannya dalam bentuk jamak atau plural. Faizun, faizani, faizuna, yakni orang-orang yang meraih kemenangan. 4 ayat di dalam Al-Quran tadi. Yang pertama dapat kita lihat di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20 yang mengatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya, mereka itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Hadirin, dari surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-20 ini menunjukkan ada 3 kriteria, 3 syarat untuk masuk ke dalam kelompok faizuna, orang-orang yang meraih kemenangan. Pertama, iman. Iman kita harus konstan, harus tetap. Iman yazid wa yanqus. Memang iman bertambah dan berkurang. Karena itu dengan puasa ibadah-ibadah selama sebulan penuh berturut-turut tidak diselingi, diharapkan iman kita mantap, tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Yang kedua, hijrah. Hijrah dalam Islam ada 2 makna. Yang pertama, hijrah makaniyah atau hijrah fisik atau hijrah tempat, yakni berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Taif, Mekah ke Sam dan sebagainya. Ada makna hijrah yang kedua, yakni makna hijrah dalam pengertian ruhaniyah, mental atau keadaan, yakni berpindah dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Berpindah dari ibadah yang malas menjadi rajin. Berpindah dari ogah bersedekah menjadi gemar bersedekah. Berpindah dari tidak mau silaturahim kepada saudara, kerabat, orang tua menjadi gemar silaturahim. Berpindah dari yang tadinya durhaka kepada orang tua menjadi birrul walidain,
menghargai, menghormati, menyenangkan dan mohon maaf kepada orang tua. Hadirin jamaah Aid rahimakumullah. Surat yang kedua yang membahas tentang kata faizun terdapat di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 111 yang mengatakan inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya saya kata Allah memberikan ganjaran kepada mereka pada hari kiamat karena kesabaran mereka. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Surat Al-Mu'minun ayat 111 ini menunjukkan syarat yang keempat untuk masuk dalam kelompok orang-orang yang meraih kemenangan: iman, hijrah, jihad, dan kemudian sabar. Lalu ayat yang ketiga terdapat di dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 52 yang mengatakan wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizuna. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut hanya kepada Allah, takwa hanya kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Ayat ini menambahkan 3 syarat. Setelah iman, hijrah, jihad, dan sabar, taat kepada Allah dan Rasul, takut hanya kepada Allah, dan takwa hanya kepada Allah. Dengan demikian untuk masuk dalam kelompok al-faizuna harus kita penuhi 7 syarat: beriman, berhijrah, berjihad, menjadi pribadi yang sabar, taat dan kepada Allah dan Rasul, takut hanya kepada Allah, dan takwa hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada atasan apapun pangkatnya. Tidak ada takut kepada manusia, apalagi atasan itu tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat surat An-Nisa surat keempat ayat 59 yang juga mengatakan ketaatan. Dikatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul wa ulil amri, dan pemerintah atau ulil amri di antara kalian. Mari kita coba telaah. Ketika mengatakan taat kepada Allah dan Rasul, ada pengulangan kata atiu. Atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ke ulil amri tidak ada kata atiu. Menurut ahli tafsir bahwa taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, tapi taat kepada ulil amri dengan syarat menurut ahli tafsir. Kalau ulil amri tadi, pemerintah tadi berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak berpegang, tidak ada kewajiban taat. Dalam konteks akidah, dalam konteks sosiologis, tentu kita mengutamakan azas kebersamaan, azas persaudaraan, azas persahabatan, azas kesejahteraan dan keselamatan. Hadirin, seandainya ketujuh syarat ini kita penuhi, maka berlaku ayat yang keempat di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 20 yang mengatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizuna. Tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah 7 syarat kita miliki, maka ada syarat-syarat yang lain dalam konteks kemenangan hakiki yang harus kita amalkan, yakni yang ke-8 menghadirkan Allah dalam setiap tindakan, bersyukur yang dimestasikan dengan amal perbuatan, amal dalam rangka mencari ridho Allah, pribadi yang ikhlas, salat ikhlas, sedekah ikhlas, zikir istighfar ikhlas, kemudian banyak amal soleh untuk bekal akhirat kita. Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang amal. Maka menyadari kalau dunia itu keluarga,
pasangan hidup, rumah, kendaraan, elektronik adalah ladang amal, maka mari kita jadikan semua yang kita miliki, semua yang ada di sekitar kita dalam konteks keduniaan harus bernilai pahala dari hari ke hari. Hidup itu adalah pahala. Oleh karena itu, bagaimana kita meraih kemenangan hakiki, kita juga harus menyadari bahwa ada bekal yang harus kita siapkan. Al-Quran menegaskan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka siapkanlah bekal sebab sebaik-baik bekal adalah takwa. Tadi pengurus masjid menyampaikan salam kepada yang akan mudik dengan harapan selamat dan bisa kembali ke perantauan. Hadirin, Prof. Dr. Komarudin Hidayat di dalam bukunya Psikologi Kematian mengartikan kata mudik dalam dua makna. Yang pertama dalam makna pulang kampung. Kalau yang seperti ini, yakni kita pulang kampung ke kampung halaman. Ketika pulang kita siapkan bekal. Selama di kampung halaman bekal itu habis, lalu kita kembali ke perantauan. Setelah kembali ke perantauan, bekerja lagi, mengumpulkan uang lagi, menyiapkan bekal lagi untuk mudik tahun depan. Lalu tahun depan mudik, lalu kita berbagi, lalu kita usahakan untuk menyenangkan orang tua, keluarga di kampung halaman. Lalu bekal itu habis, kita balik lagi ke perantauan. Itu mudik dalam pengertian pulang kampung. Tapi ada mudik dalam pengertian yakni dari tanah kembali ke tanah. Kita hidup nanti akan kembali ke asal kita, yaitu alam kematian. Apakah bekalnya sama seperti mudik pulang kampung? Ada habis kembali lagi? Tidak. Mudik dalam pengertian kematian, dari tanah kembali ke tanah. Begitu kita mudik, maka mudik selama-lamanya. Oleh karena itu, bekal yang harus kita siapkan adalah bekal untuk selama-lamanya. Untuk berapa lama? Ingat, yang mati di usia 1 Masehi sekarang sudah terkubur 2021 tahun. Kita mati, taruhlah misalnya tahun depan 2023, berapa lama di alam kubur? Wallahu a'lam. Sampai hari kebangkitan, dan kita tidak tahu berapa lama, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun sampai hari kiamat. Cukupkah bekal di alam kubur kita untuk nanti sampai hari kebangkitan? Sementara kita tahu usia umat Rasulullah nggak lebih dari kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah sendiri mengatakan, Mu'tarakul manaya ma baina sittin wa sab'in. Pertarungan maut umatku itu dalam bilangan antara 60 sampai 70 tahun. Kata Ibnu Majah, tapi sangat sedikit sekali yang sampai 70 tahun. Bahkan Rasulullah sendiri usianya dalam kisaran 63 tahun. Ada ulama-ulama hebat di negeri ini bahkan tidak sampai kepada usia yang Allah berikan kepada Rasulullah. Lihat Kiai Haji Zainuddin MZ hanya 59 tahun. Lihat Ustadz UJ Jeffrey Al-Bukhari hanya 40 tahun. Lihat Ustadz Arifin Ilham hanya 49 tahun. Syekh Ali Jaber hanya 44 tahun. Bahkan seorang komedian hanya 32 tahun, Olga Saputra. Begitu beragam. Lalu belajar dari usia Ustadz Uji, usia 40. Kalau usia balik 15, maka ada 25 tahun yang akan dihisab, yang akan ditimbang perbuatan selama di dunia untuk nanti di alam kubur dan pertanggungjawaban di alam akhirat. 25 tahun. Di dalam 25 itu ada dosa pahala, dosa pahala, dosa pahala. Maka pantaslah kalau Al-Quran di dalam surat Ali Imran menegaskan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah. Bergegaslah untuk menjadi penghuni surga yang luas, yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itu sebabnya surat Al-Baqarah ayat 183 membahasakannya tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Hadirin, selanjutnya kemenangan hakiki itu menjadi sisa umur kita itu untuk senantiasa perbaikan diri. Kita diberikan umur panjang. Sampai hari ini masih bernapas, masih hidup dalam keadaan sehat. Saya tidak melihat adanya kesini pakai kursi roda atau datangnya dengan ngengsot. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Pahami bahwa itu adalah sisa umur kita. Maka kita jadikan sisa umur untuk pahala persiapan akhirat. Karena Rasulullah berkata bahwa umatku yang cerdas adalah umatku yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Jadilah kita umat Rasulullah yang cerdas. Kemudian kemenangan hakiki yang lain adalah tidak berani berbuat zalim apapun status sosial kita. Apakah presiden, gubernur, bupati, para menteri, pengusaha, anggota dewan, para hakim, para jaksa, Polri, TNI, dosen, guru besar, kiai, ustadz, dan sebagainya. Kalau ingin dikatakan masuk dalam kemenangan yang hakiki, tidak berbuat zalim, tidak berkhianat kepada rakyat, masyarakat, berkhianat kepada agama, berkhianat kepada sumber daya alam, berkhianat kepada negeri ini yang dilahirkan, diperjuangkan dengan tetes darah penghabisan para syuhada, dan sebagian besar adalah syuhadanya umat Islam. Maka haram bagi penerus yang hidup di negeri ini untuk menjadi pengkhianat. Haram bagi mereka bau surga. Kemudian tanda dari kemenangan hakiki adalah kalau ada satu perlombaan, satu pertarungan, jadilah petarung perlomba yang jujur dan adil. Jangan sekali-kali curang. Kalau curang, maka apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Din Samsudin, kemenangan yang dihasilkan dengan hasil kekurangan akan berdampak kepada penderitaan-penderitaan yang berkepanjangan. Nauzubillah. Hadirin, kemenangan yang hakiki adalah mampu membumikan sifat-sifat Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, menjadi pribadi yang benar, yang jujur, amanah, yang menyampaikan, dapat dipercaya, tabligh yang menyampaikan, fatonah, cerdik. Maka seorang yang masuk dalam kelompok faizun, tidak terjadi bagi mereka, haram bagi mereka sifat-sifat mustahil bagi Rasulullah. Kizib, menjadi pembohong, pendusta, khianat, menjadi pengkhianat, kitman, menyembunyikan berbagai informasi, kemudian baladah, bodoh. Orang yang meraih kemenangan tentu haruslah cerdas. Orang yang meraih kemenangan yang hakiki itu percaya dan yakin akan adanya siksa kubur. Orang yang meraih kemenangan itu senantiasa mendamba untuk selamat di alam surga dan takut dari alam neraka. Dan hadirin wal hadirat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Lalu ciri puasa yang berhasil, semakin yakin kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa, bertambah ketaatan kepada Allah dan Rasul, semakin meningkat iman dan takwa, semakin melekat sifat, sikap, sabar dan syukur. Kemudian disiplin pola makan, minum, pola tidur, ibadah menjadi suatu habit, suatu kebiasaan yang konstruktif. Lalu bertambah kepada kesadaran untuk menjadikan tubuh sehat, sumu tasihu, berpuasalah engkau akan sehat. Kemudian terbiasa semangat mencari ilmu, karena menjadi orang yang berilmu dan beriman adalah di antara yang dijanjikan Allah diangkat derajatnya. Ingat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu. Satu paket, beriman dan berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah.
Bahkan seorang ilmuwan barat Albert Einstein mengatakan science without religion is blind and religion without science is lame. Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Kemudian ciri puasa yang berhasil adalah tercipta keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah, tambah rukun, terjalin kerjasama antara suami istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, saudara dengan sesama saudara, terjalin. Itu ciri puasa yang berhasil. Bagaimana tidak? Sebulan penuh, sahur bersama, buka puasa bersama, baca Quran bersama, sholat bersama. Kemudian ciri puasa yang berhasil selanjutnya adalah tambah semangat investasi akhirat. Investasi akhirat, karena kita akan hidup di alam yang abadi. Kemudian ciri puasa berhasil adalah kita punya target, husnul khotimah. Ada dua kehidupan, su'ul khotimah dan husnul khotimah. Maka mudah-mudahan dengan puasa sebulan penuh, ibadah wajib dan sunnah di bulan yang dimuliakan Allah, di bulan di mana dilipat gandakan pahalanya itu, membawa diri kita husnul khotimah pada saat kita menghembuskan napas yang terakhir. Kalimat yang terucap dari pikiran, hati dan bibir kita adalah la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah," dijamin masuk surga. Lalu ciri puasa berhasil yang ke-11, terkikis sikap egois kita, ananiah kita, selfish kita, terkikis habis. Tidak menjadi manusia yang egois dan kemudian tidak gengsi meminta maaf. Maka kalau seandainya masih ada di antara kita gengsi meminta maaf, lalu tidak mau memaafkan kesalahan tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, maka belum berhasil puasanya. Maka belum tentu diterima oleh Allah puasanya. Oleh karena itu, gunakan akal sehat kita. Sebulan penuh kita beribadah, puasa, menahan lapar dan haus, kemudian menahan dari perkataan yang batil yang membatalkan puasa. Jadikan kita bersih, jadikan diri kita fitrah, kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. Maafkan. Jangan gengsi minta maaf. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun walau karihal kazibun walau karihal khainun walau karihal zalimun. Allahu akbar walillahil hamd.